Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mudah mengingat materi pidato dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tujuan pidato itu saya singkat PIR ya. Tujuan pidato saya singkat PIR. Yang pertama, persuasif, berupa ajakan, membujuk, seperti sales, membujuk agar membeli dagangannya, seperti pegawai puskesmas untuk mengajak pola hidup sehat. Itu kategori persuasif. Yang kedua, informatif, sifatnya hanya memberi informasi tentang pembatalan jam kerja atau libur bersama dan seterusnya. Kemudian rekreatif itu sifatnya hiburan ya, pidato yang sifatnya untuk menghibur ya, seperti stand up comedy. Kemudian bentuk dari pidato saya buat mimik ya, biar mudah diingat. Mimik itu nyamuk kecil dalam bahasa Jawa. Yang pertama, metode membaca. Jadi orang yang berpidato membaca, itu pakai namanya metode membaca. Kemudian impromptu itu berupa dadakan. Kamu datang di suatu acara, tiba-tiba disuruh sambutan, itu dadakan tanpa persiapan. Kemudian menghafal, ini pidato yang dihafal. Kemudian ekstemporan, yaitu tidak membaca, tetapi ada persiapan untuk pas hari H berpidato, itu ekstemporan. Kemudian struktur pidato itu saya singkat PIP ya. PIP, atau yang pertama pembukaan, opening, pembukaan, salam, kemudian penghormatan kepada tokoh-tokoh tertentu dan seterusnya. Yang kedua, isi itu berupa poin utama yang dijelaskan oleh yang berpidato. Kemudian penutup, kesimpulan, kemudian salam penutup. Unsur pidato itu ada 3, yaitu KPK. Yang pertama, komunikator ya, orang yang berpidato. Kemudian pesan, P-nya itu pesan apa yang disampaikan, apakah ajakan, apakah informasi, atau apakah hiburan. Kemudian komunikan, ini audiens, siapa pesertanya, apakah anak kecil, apakah orang dewasa, itu komunikan. Kemudian agar pidato menarik ya, perhatikan diva itu apa? Yang pertama, D-nya itu diksi ya, pilihan kata, diksi. Tentu ketika kita berpidato di depan anak kecil ya, kita pakai bahasa mereka ya. Ketika kita berpidato di depan orang dewasa, kita pakai bahasa yang dewasa. Di depan mahasiswa kita pakai bahasa yang ilmiah. Kemudian intonasi ya, intonasi itu naik turunnya suara. Kemudian volume itu keras atau lemahnya suara. Kemudian artikulasi itu kejelasan dari kata-kata yang disampaikan. Jadi diksi, intonasi, volume, artikulasi. Jadi inilah materi tentang pidato. Yang sangat ringkas. Mungkin sampai sini dulu. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.